Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu kembali dengan ibu dalam pembelajaran IPA. Kita memasuki bab yang ketiga ya, tentang pencemaran lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak semuanya, ini materi kita pada bab yang ketiga, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Nah, sekarang kita masuki definisi atau arti dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitasnya turun, yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Polutan atau zat pencemar adalah akumulasi suatu zat yang tidak diinginkan di suatu tempat. Polutan dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu polutan biodegradable, yaitu polutan yang dapat terurai secara alamiah. Penguraian atau dekomposisi secara alamiah dilakukan oleh aktivitas mikroorganisme. Contohnya limbah rumah tangga, kertas, kain, kayu, dan limbah pertanian. Yang kedua, polutan non-biodegradable, yaitu polutan yang tidak dapat terurai secara alamiah. Sebagian besar berupa senyawa anorganik, logam teroksidasi, merkuri, timbal, arsenik, plastik, insektisida, misalnya DDT, dan pestisida. Polutan juga dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu polutan gas dan polutan partikulat. Polutan gas adalah polutan yang berbentuk gas pada suhu normal dan tekanan normal. Contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan oksida nitrogen. Polutan partikulat atau partikel adalah polutan yang berbentuk partikel di alam. Contoh debu, pasir, dan asap tembakau. Ciri-ciri dari polutan apa saja? Yang pertama, kadarnya melebihi di atas normal, yaitu melebihi ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tak semestinya. Oke, itu adalah definisi dari pencemaran lingkungan. Nah, untuk jenis-jenis pencemaran sendiri, di sini dibedakan ada 3 ya. Yang pertama pencemaran air, tanah, dan udara. Kita masuki yang pertama, itu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Ciri-ciri air tercemar adalah warna, bau, dan rasanya berubah. pH kurang dari 7 atau lebih dari 7. Sedangkan pH air adalah 7. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik seperti logam berat yang berasal dari industri, yaitu tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan sebagainya. Nah, kita masuki pada perubahan pH pada air. Tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen, sehingga pH air akan berubah, mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Nah, di sini ada gambaran derajat keasaman mulai dari 0 sampai 14. Di bawah 7 itu bersifat asam,
untuk 7 netral, dan di atas 7 sampai 14 adalah bersifat basa. Kemudian kedua, perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Yang ketiga adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah salah satu masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat. Nah, limbah fosfat itu diakibatkan dari kegiatan pertanian yang biasanya menggunakan obat-obat pembasmi hama seperti insektisida dan pupuk yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan. Sehingga dengan adanya suburnya ekosistem tadi menyebabkan terjadinya namanya blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di permukaan air. Ganggang di permukaan air menutupi seluruh permukaan sehingga mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, fotosintesis oleh fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang larut dalam air menurun sehingga merugikan organisme di dalamnya. Selain blooming alga, akibat terjadinya eutrofikasi adalah pesatnya populasi eceng gondok di perairan air tawar atau danau. Itu proses eutrofikasi. Nah, di sini ciri-ciri eutrofikasi apa saja? Yang pertama, warna air yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap hingga kekeruhan. Banyaknya eceng gondok di rawa dan danau-danau. Ikan dan makhluk hidup air lainnya juga tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlarut rendah, bahkan sampai batas 0. Pertumbuhan alga secara pesat juga bisa menyebabkan hilangnya nilai estetika, konservasi, rekreasional, serta pariwisata. Rantai makanan akan terganggu karena komponen dalam rantai makanan hilang, sehingga memutus mata rantai di ekosistem air tawar. Nah, bagaimana sih penanggulangan pencemaran air? Pertama, dengan pengolahan limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, dan memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembuatan kolam stabilisasi, ialah air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai. Kolam stabilisasi dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan harganya murah. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, pengelolaan ekskreta, itu yang terdapat dalam air limbah rumah tangga mengandung bakteri patogen. Jika tidak dikelola terlebih dahulu, menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan, dapat dilakukan secara kolektif. Nah, ini adalah penanggulangan pencemaran air. Nah, ini gambar contoh-contoh pencemaran air ya. Ada limbah dari pabrik atau industri, limbah rumah tangga, di sungai banyak ikan-ikan yang mati karena sungainya sudah tercemar. Yang kedua adalah pencemaran tanah, yaitu keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Faktor penyebabnya ada 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari pedagang, tempat usaha, hotel, kantor-kantor pemerintahan, dan tempat wisata. Limbah domestik berupa limbah padat dan cair. Limbah cair berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Yang kedua, limbah industri berasal dari sisa produk industri, berupa limbah padat dan cair. Limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan,
lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Contohnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, Pollywood, pengawatan ikan, daging, buah, dan sebagainya. Yang ketiga, limbah pertanian. Karena pengetahuan petani kurang, biasanya menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian berupa sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah membuat tanah tercemar. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Ini adalah gambar contoh-contoh pencemaran tanah yang didominasi oleh sampah plastik ya. Dan di sini tabel presentasi pencemaran tanah mulai dari kertas, limbah bahan makanan, gelas, logam, besi, plastik, kayu, karet dan kulit, kain, logam, aluminium dan semuanya. Yang paling besar persentasenya adalah kertas, yaitu sebanyak 41%. Sekarang bagaimana sih penanggulangan pencemaran tanah? Di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama remediasi, adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua, bioremediasi, adalah pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme, baik jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, yaitu contohnya CO2 dan H2O. Selain itu, penanggulangan pencemaran tanah dapat pula dilakukan dengan menggalakkan 4R. Apa saja? Yaitu recycle, daur ulang, reuse, penggunaan ulang, reduce, pengurangan, dan repair, pemeliharaan. Nah, sekarang kita masuki pencemaran ketiga, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan merusak keindahan alam, kenyamanan, dan properti. Pencemaran udara sendiri ada dua, yaitu primer, disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Yang kedua, sekunder, disebabkan oleh reaksi antar substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen. Nah, di sini ada gambar contoh pencemaran udara. Bisa dari kebakaran hutan, asap dari kilang minyak bumi, asap dari pabrik-pabrik, asap dari kendaraan. Faktor penyebab pencemaran udara. Ada dua faktor ya, pertama aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam seperti bencana alam, contohnya gunung meletus, menimbulkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar dan merugikan organisme, dan kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak. Yang kedua, aktivitas manusia, contohnya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, dan sebagainya. Pencemaran udara dapat berdampak pada kesehatan tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Nah, dampak pencemaran lingkungan apa saja? Yang pertama, di sini ada timbal. Sangat berbahaya biasanya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis yang terus-menerus terhadap benzen pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri atau reksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan penjelasan dari Ibu tentang pencemaran lingkungan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.